Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama kakak Tania. Hari ini kakak Tania mau bagiin satu renungan firman Tuhan. Sebelum memulai renungan hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang masih kami terima sampai saat ini. Terima kasih juga untuk berkat nafas hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, berkati sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah renungan ini dapat kami pahami, dapat kami renungkan, supaya hidup kami dapat terus mempercayai Engkau dan mengandalkan kekuatan yang hanya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, renungan hari ini berjudul Yesus mendengar seruanku. Ayat firman Tuhan hari ini kakak ambil dari Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada dalam keadaan ketika kita membutuhkan pertolongan? Misalnya ketika kita jatuh dan lutut kita sakit. Mungkin kita menangis dan memanggil mama atau kita mencari papa. Ketika kita sedih, kita ingin ada orang yang datang dan memeluk kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita berharap ada seseorang yang mendengar dan menolong kita. Itulah yang dialami oleh seorang laki-laki bernama Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang tidak dapat melihat. Jadi, Bartimeus ini harus duduk di pinggir jalan, tidak dapat melakukan banyak hal seperti orang-orang yang dapat melihat, karena Bartimeus sering meminta bantuan dari orang-orang yang melewati jalan. Nah, Bartimeus mungkin sering mendengar suara langkah kaki orang-orang. Ada orang yang berjalan melewatinya, ada orang yang berbicara, ada orang yang pergi ke suatu tempat. Tetapi Bartimeus tidak dapat melihat siapa yang datang dan juga pergi. Ia hanya dapat mendengar suara mereka. Hari demi hari Bartimeus berada di tempat itu. Mungkin ada saat-saat ketika Bartimeus merasa sedih. Mungkin ada saat-saat ia pernah merasa kesepian. Mungkin ia pernah bertanya-tanya apakah ada seseorang yang mau memperhatikannya. Tetapi suatu hari ada sesuatu yang berbeda. Pada suatu hari Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan seperti biasanya. Tiba-tiba ia mendengar suara banyak orang. Langkah kaki terdengar semakin ramai. Orang-orang berbicara satu sama lain. Bartimeus penasaran. Ia tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi, sehingga ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian ia mengetahui bahwa Yesus sedang lewat. Mendengar nama Yesus, Bartimeus tentu sangat berharap. Bartimeus mungkin sudah pernah mendengar tentang Yesus. Ia mungkin pernah mendengar bahwa Yesus mengasihi orang-orang. Ia mungkin pernah mendengar bahwa Yesus menolong orang yang membutuhkan. Bartimeus tahu bahwa kesempatan untuk bertemu Yesus tidak boleh dilewatkan. Walaupun ia tidak dapat melihat Yesus, ia tahu bahwa Yesus ada di dekatnya. Maka Bartimeus mulai berseru. Firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 47 mengatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus berseru kepada Yesus. Ia meminta belas kasihan. Ia meminta pertolongan. Ia percaya bahwa Yesus dapat memperhatikannya. Namun ternyata tidak semua orang senang dengan mendengar Bartimeus berseru. Ada orang-orang yang menyuruh Bartimeus diam. Mereka mungkin berpikir bahwa Bartimeus mengganggu perjalanan Yesus. Mereka tidak ingin Bartimeus berseru,
Tetapi Bartimeus tidak menyerah. Ia tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan yang ia ingin temui. Karena itu, Bartimeus terus berseru kepada Yesus. Ia tidak membiarkan perkataan orang lain membuatnya berhenti berharap. Bartimeus mungkin tidak dapat melihat Yesus, tetapi ia percaya bahwa Yesus dapat mendengarnya. Dan ternyata Bartimeus benar, Yesus mendengar seruannya. Adik-adik, bayangkan sebuah jalan yang sangat ramai, ada banyak orang berjalan, ada banyak orang berbicara, suara kaki terdengar, suasana mungkin sangat riuh, ramai sekali, kayak ada orang terkenal lagi lewat gitu. Tetapi di tengah keramaian itu, Yesus mendengar suara Bartimeus. Yesus tidak menganggap Bartimeus tidak penting. Yesus tidak berkata, "Nanti saja." Yesus tidak mengabaikannya. Justru sesuatu yang sangat indah terjadi. Firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 49 berkata, "Lalu Yesus berhenti dan berkata, 'Panggillah dia.' Yesus berhenti. Betapa indahnya hal itu. Ketika Bartimeus berseru meminta pertolongan, Yesus berhenti dan memperhatikannya. Yesus menunjukkan bahwa Bartimeus berharga. Walaupun banyak orang yang berada di sana, Yesus tetap memperhatikan seseorang yang membutuhkan pertolongan. Bartimeus mungkin selama ini merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Ia tidak dapat melihat, ia mungkin sering membutuhkan bantuan. Tetapi ketika Yesus datang, Bartimeus menemukan bahwa dirinya tidak dilupakan. Yesus melihat kebutuhan Bartimeus. Yesus mendengar seruannya. Yesus memperhatikannya. Yesus memanggilnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan orang-orang yang kuat, sehat, atau memiliki banyak hal. Tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang sedang menangis. Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang sedang takut, orang yang merasa sendirian, dan juga membutuhkan pertolongan. Hal ini juga sesuai dengan firman Tuhan pada dalam Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika hati kita sedih, Tuhan tidak jauh dari kita. Kadang-kadang kita menangis, kita mungkin berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti perasaan kita. Tetapi Tuhan tahu ketika kita sedang takut, ketika kita sedang kecewa, ketika kita sedang sakit, ketika kita membutuhkan pertolongan. Tuhan tahu, Tuhan dekat dengan kita. Seperti Yesus mendengar suara Bartimeus di tengah keramaian, Tuhan juga mendengar ketika kita datang kepadanya dalam doa. Nah, adik-adik, kita tidak harus menunggu sampai masalah kita menjadi sangat besar untuk berdoa. Kita boleh berbicara kepada Tuhan setiap hari. Ketika kita bangun tidur, kita dapat berdoa. Ketika kita akan pergi ke sekolah, kita dapat berdoa. Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa sakit, ketika kita merasa sedih, atau ketika kita membutuhkan pertolongan, kita dapat berdoa. Kita dapat berkata, "Tuhan, tolong aku sedang takut, aku sedang sedih. Tuhan, tolong aku, tolong mama papa, berikan aku kekuatan." Doa tidak harus menggunakan kata-kata yang panjang. Tuhan melihat hati kita. Yang terpenting adalah kita datang kepada Tuhan dengan percaya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mungkin masih kecil, kita mungkin belum bisa melakukan banyak hal. Kadang kita membutuhkan bantuan mama, papa, guru, atau orang lain. Tetapi ada satu pribadi yang selalu dapat kita datangi melalui doa, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita sedih, Yesus mendengar. Ketika kita takut, Yesus mendengar. Ketika kita sakit, Tuhan Yesus juga mendengar.
Bahkan ketika kita membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus selalu mendengar. Seperti Bartimeus, jangan takut untuk datang kepada Yesus. Mungkin kita tidak dapat melihat Tuhan dengan mata kita, tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan selalu dekat. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Karena itu, ketika kita menghadapi kesulitan, jangan merasa sendirian. Berdoalah, percaya, datanglah kepada Tuhan Yesus, sebab Yesus mendengar seruanku. Oke adik-adik, tetap semangat. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami melalui kisah Bartimeus bahwa Engkau mendengar orang yang berseru meminta pertolongan. Tuhan, ketika kami sedih, ingatkan kami bahwa Engkau dekat. Ketika kami takut, ingatkan kami bahwa kami tidak sendirian. Ketika kami sakit, ingatkan kami untuk datang kepadamu. Ketika kami membutuhkan pertolongan, ajarkan kami untuk berdoa dan percaya kepadamu. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang selalu percaya kepadamu. Terima kasih karena Engkau mendengar doa kami dan memperhatikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan renungan hari ini. Tetap semangat dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita. Oke adik-adik, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan hari ini di Galatia 1. Tetap semangat adik-adik, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.